saat kamu dengan memakai namaku, nama Yesus. Siapakah yang ditemui oleh Paulus yang mengaku bernama Yesus itu? Dari bahasa mana? Makanya saya jelasin, sebelum ada bahasa Indonesia, di Nusantara itu kan menggunakan bahasa Melayu tinggi. Loh, kalau sudah di Indonesia bahasanya itu adalah Tuhan, ya nggak diserap. Oh, kamu. Ini saya ajarin kau ya, jangan goblok, denger. Nah, kalau kamu mau memukul telak mereka, kamu tanyakan kepada mereka, rob artinya apa? Ini saya kasih tahu bocoran. Tanya kepada mereka, rob itu artinya apa? Maka kamu buka di dalam surah Yunus ayat 90. Di situ ada kata rob yang disematkan untuk majikannya Yusuf. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu penanya. Akan tetapi seorang penanya ini seperti merasa paling mengerti dan sok pintar di hadapan Saudari Agatha. Dari diskusi tersebut banyak sekali pembahasan yang sangat seru, salah satunya mengenai dari mana asal muasalnya kata Tuhan itu, dan apa bedanya Tuhan dan Tuhan. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini dan tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Selamat pagi, saya boleh bertanya, Ibu Agatha. Silakan. Siapakah yang ditemui Paulus waktu berjalan ke Damsyik yang berupa cahaya kilau kemilau seperti sansil? Tuhan Yesus. Aku bernama Yesus di situ. Tuhan Yesus. Tetapi Matius 24, Yesus berpesan kepada Bani Israel, murid-muridnya, jangan waspadalah kepada, sebab banyak orang menyesat kamu dengan memakai namaku, nama Yesus. Siapakah yang ditemui oleh Paulus yang mengaku bernama Yesus itu? Oke, yang ditemui adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga menemui Ananias, sehingga apa yang dinyatakan oleh Paulus itu dikonfirmasi oleh Ananias yang ditemui Yesus. Jadi baik Ananias dan Yesus, ya, baik Ananias dan Petrus sama-sama Paulus, ya, baik Ananias dan Paulus itu sama-sama bertemu dengan Yesus. Itu santai-santai. Karena waktu Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, matanya buta. Ananias tidak ada di situ, tapi Ananias tahu bahwa akan ada orang yang buta datang kepadanya, sebab Yesus datang kepada Ananias. Ini terlalu gampang untuk dipahami. Ananias ini didatengin juga sama Yesus. Terus Yesus bilang, akan ada orang datang kepadamu bernama Saulus dan dia buta. Dan Paulus sendiri mengatakan dia buta, datang kepada Ananias. Selesai. Aku tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Oke, ini jadi kalau sekalipun dia tidak ada di atas ya, tapi dengar dari bawah dan orang-orang di sini juga bisa menjawab dengan cara ini, ya. Seperti itu. Oke. Agatha mengarang. Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 9, ya, pertobatan Saulus, pemirsa. Seperti itu ya. Mari kita bantai lagi. Para umat-umat pengobrak-abrik Alkitab, bukan penyempurna kitab sebelumnya, tetapi pengobrak-abrik kitab sebelumnya. Jangan lupa tap-tap, dan saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian tidak mau kangen sampai mati, ya, seperti rasanya mau mati kangen kepadaku, biar akun aku tidak di-banned, kalian harus nge-give.
kita naikkan lagi ya. Jangan lupa di tap dan di give terus supaya aman, Halo. damai, sejahtera. Baik, sabar ya Pak ya. Gimana caranya supaya akun saya kokoh tegak berdiri selama 70 tahun ya? Aktivitasnya 24 jam tegak berdiri, ya kalian harus nge-give. Seperti itu. Anda kosong nggak punya ilmu, Pak. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya. Kau harus bahagia dengan kitabmu yang 3 ayat tentang Isa, oke? Ya, Anda harus terpaksa bahagia karena Anda tidak punya info apapun tentang rasul-rasul lain. Oke. Silakan breaking into heaven. Silakan Bapak breaking. Halo. Halo juga. Selamat malam, Mbak Agatha. Selamat pagi. Saya boleh tanya ya? Boleh. Pertama yang saya mau tanyakan, apa sih etimologi dari kata Tuhan? Apa itu etimologi? Saya tidak tahu apa itu etimologi. Asal muasal. Tuan, ke Malaysia itu tuan. Lalu Remisi Lado, penerjemah Alkitab, menyematkan kata Tuhan dan menemukan kata Tuhan sebagai gelar untuk Sang Pencipta. Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Jadi kata Tuhan itu etimologi dari kata Tuhan yang ditemukan oleh penerjemah Alkitab Remisi Lado. Oke, sekarang kalau kita benar itu kata Tuhan ya, sebelum adanya kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau kita tarik lagi, itu kira-kira di abad keberapa ya? Remisi Lado ya, bentar ya, saya cek dulu. Karena dia menerjemahkan kata kurios ya. Ya, ya. 1945 meninggal ya. Dia menerjemahkan itu di tahun berapa ya? Sebentar. Oke. Remisi Lado menerjemahkan kata Tuhan dalam Alkitab. Oke. Kita lihat ya. Dulu kita searching. Oke, Tuhan. Dia dikatakan ya, ensiklopedia yang hanya 1 jilid ini pertama terbit 1976. Oke, 1976 ya. Iya, jadi Remisi Lado itu menemukan kata Tuhan untuk membedakan Tuhan yang di atas segala Tuhan. Sebab apa? Yesus itu penguasa tidak hanya di bumi, tetapi juga meliputi surga, sesuai dengan Matius 28 ayat 18. Ya. Kalau dengan Alkitab pertama kali diterjemahkan, tadi kan dibilang bahasa Melayu ya, pertama kayak sebelum Tuhan itu kan kata Tuhan ya. Itu kan dari bahasa Melayu bukan? Bahasa Melayu itu hanya ada Tuhan, tapi Ya, Remisi Tuhan. Lado menemukan kata Tuhan untuk membedakan tuan-tuan yang lain dari pencipta. Betul. Cuma kalau kita tarik lagi abad 17, kalau nggak salah, itu ada seorang pendeta Belanda, namanya Mechler Ledrik. Bukankah itu yang pertama kali dia menyebut kata Tuhan atau menggunakan kata Tuhan di dalam, kan belum ada bahasa Indonesia waktu itu ya. Lah Anda kan ngomong kata Tuhan. Ini kan ngomongin bahasa Indonesia. Anda bicara etimologi. Nah kalau orang Belanda, bahasa Belanda ya nggak etimologi kata Tuhan dong. Bukan, ini kan saya jauh ke belakang. Lah sekarang saya tanya, Anda kan bicara etimologi kata Tuhan. Tuhan Kata Tuhan itu ya pasti di Indonesia. Jangan di Belanda dong. bukan di Belanda, Gimana? masih tetap di Indonesia tapi di abad ke-17. Terus, Itu ada pendeta Mechler Ledrik kalau nggak salah namanya. lalu Dia yang menerjemahkan Alkitab pertama kalau nggak salah. yang menemukan kata Tuhan siapa? Ya pertama kali dalam sejarah kalau nggak salah itu ya Mechler Ledrik. Nah, Oke, apakah Mechler Ledrik ini yang menerjemahkan kurios itu sebagai Tuhan?
Bukan. Dia Ya yang sudah. Loh, pertanyaan Anda dengan penjelasan Anda, dia yang Anda mau ke sesi megler-megler abad 17, yang Anda tanya, Anda inget nggak sih yang Anda Ya, tanya? iya, saya ingat. Artinya gini loh. Semua itu kan ada serapan. Sebuah kata kalimat itu kan ada serapan. Sekarang saya tanya, kata Tuhan itu dari mana? Ya Tuhan itu kan Bahasa dari apa? bahasa Melayu. Oke, apakah bahasa Melayu kata Tuhan itu ditemukan si Medrik-Medrik tadi itu? Dia yang menerjemahkan justru Alkitab dalam bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Saya tanya, Anda kan bicara etimologi kata Tuhan. Iya. Betul tidak? Etimologi Sekarang itu, saya tanya, Tapi yang abad bentar. 17 orang itu apakah sudah Bentar, menerjemahkan kalau- dengan kata Tuhan? Sekarang saya tanya itu. Apakah dia menerjemahkan Kurios itu sebagai Tuhan? Kata Tuhan itu sudah ada di abad 17. Iya, apakah dia yang menerjemahkan itu sebagai kata Iya. Tuhan? Iya, Silakan cuma keluarkan datanya. ya dibaca aja, dibuka aja Google. Oh, Anda saya nggak nyata. Jangan gitu dong. Jadi Anda menarasikan sesuatu. Bukan Anda menarasikan. juga harus menyertakan datanya dong. Ya Anda ketik aja Michael Ledrick. Apa? Oke, sekarang apa lagi pertanyaan Anda? Nah, maksud saya itu kan semua ada serapan-serapan, ada serapan kalimat, serapan kata. Kata Tuhan itu bukan diserap. Memang itu Tuhan di sini, itu etimologi. Itu bukan dari negara mana. Sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan kata Tuhan itu diserap dari bangsa mana? Ya dari bahasa sebelumnya kan. Apa bahasa apa? Dari bangsa mana itu diserap? Oke. Sebelum ada Nah, sekarang saya tanya, kalau Tuhan Sebelum ada bahasa itu Indonesia, bahasa dengar dulu. serapan, diserap Iya. dari bahasa mana? Bangsa Makanya saya mana? jelasin, sebelum ada bahasa Indonesia, di Nusantara itu kan menggunakan bahasa Melayu tinggi. Loh, kalau sudah di Indonesia bahasanya itu adalah Tuhan, yang nggak diserap. Betul kamu. Ini saya ajarin enggak ya, jangan goblok. Dengar. Kata serapan itu karena tidak ada di Indonesia, itu dari bangsa lain diserap menjadi bahasa Indonesia. Itu kata serapan. Anda ngerti nggak sih? Ngerti nggak kata serapan? Karena tidak ada di Indonesia. Tidak ada, makanya diserap. Loh, kalau itu memang sudah ada di Indonesia, namanya bukan kata serapan, makan siang. Banyak kali cerita. Gak sabar aku nengok orang yang berbelit-belit kayak gini, serius. Kan gua. Oke. Anda harus mengerti dulu apa itu maksud dari kata serapan. Itu adalah bahasa asing yang diserap ke Indonesia menjadi kata Indonesia di Indonesia. Itu namanya kata serapan. Kayak saya tanya kau, Tuhan itu dari mana? Dari sini, bukan serapan. Silakan. Aku nggak bisa sabar dengan orang yang mencela-menceli tapi dia nggak paham apa yang dia bicarakan. Lanjut. Iya benar kan itu kan? Ya udah kalau benar, terus apa lagi pertanyaanmu? Iya maksudnya sebelum ada kata. Udahlah, nggak ada faedahnya kau. Kayaknya orang bahasa Indonesia kayak ngerti tapi kayak nggak ngerti gitu. Be patient. Lu aja sono ngadepin orang yang kayak gitu. Gua sih nggak sabar. Anda tahu kata sirapan? Anda udah tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Macam cantik aja mukamu itu. Ih, cantik memang aku Tuti. Malam, selamat malam. Selamat malam Acil. Ya kak, mau nanya soal ini sih, kayak merokok itu dosa nggak sih, kayak merokok, mabuk begitu? Rokok deh, rokok yang simpel. Oke, Anda buka langsung ayatnya ya. Iya. Oke, Anda buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dan 13. Baca.
Ini yang bilang merusak tubuh. Woi, kau nyuri juga merusak tubuh. Kau berzina juga merusak tubuh. Kau kira ngerokok doang? Tubuhmu adalah bait Allah. Iya, jangan berzina. Jangan berzina. Korintus berapa kak? 1 Korintus 6 ayat 12 dan 13. Korintus bukan Torah ya. Halo dek. Ku ganyang juga kau. Kak minta tolong bacakan aja soalnya Alkitabnya. Udah nanya minta tolong lagi. Modal kali kau memang kau. Bawa kau nanti ke Moalap Center. Tuh rasa. Oke. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh rokok. Ya. Kenapa kak? Nggak jelas. Oke. Jadi kau mau ngerokok terus? Diperhamba rokok nih? Nggak juga sih sebenarnya. Lebih ke ada teman saya bilang, kok lo ngerokok begini segala macam, kan dosa merusak tubuh. Terus saya bilang, lah kalian begadang, kalian makan yang tidak sehat, kalian begini merusak tubuh bait Allah. Terus apa bedanya? Kayak itu yang bikin sakit kepala gue kak. Kayak bilang, jangan jadi batu sandungan deh. Kayak lo aja nggak urus hidup lo dengan baik, begadang makanan tidak sehat segala macam, terus lo ngejudge gue kayak hal-hal rokok yang kayak begitu, yang apple to apple lah segala macam. Jadi kayak ngerasa diri saya dijudge, tapi dia ngelakuin sendiri hal yang merusak tubuhnya, merusak bait Allah lah gitu kak. Apa yang mau Anda tanyakan lagi? Itu sih kerasan kayak jadi mau perjelas aja kayak di Alkitab itu dilarang merokok atau apa. Cuma lebih ke stres sih, bilang sering dijudge gitu. Oke, gini ya Bang ya. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. Bila kamu tahu apa yang benar untuk dilakukan, tetapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Oke, kalau kamu sudah tahu sesuatu yang tidak benar, tetapi kamu melakukannya, apa bedanya dengan kamu yang menjudge teman-temanmu? Kalau teman-teman menjudge kamu tahu bahwa menjudge itu tidak baik, lalu kenapa kamu menjudge temanmu kembali? Saya nggak pernah menjudge. Iya. Nggak pernah menjudge. Saya tanya, Dia bolehkah manusia menghakimi manusia? Nggak boleh dalam Lalu Alkitab. kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu melakukan yang sudah kamu ketahui tidak benar? Jadi, apakah yang harus kamu lakukan sebagai seorang Kristen? Ya kamu juga tidak usah menjadi sama seperti orang yang salah. Iya sih, cuma kadang ketika sekarang saya tanya gini, kamu tadi mengatakan begadang juga itu nggak baik untuk tubuh. Ingat kata Pak Roma, begadang boleh saja, asal ada perlunya. Ya nulis dari kitab kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah itu saja. Jadi kamu jangan menjadi sama seperti temanmu kalau kamu sudah tahu yang benar. Tuhan memberkati kamu. Begadang, jangan begadang. Kan, udah ya. Semoga Tuti insaf. Sebab ada lagu yang berkata, insaflah wahai si Tuti. Oke, silakan Bastian 01. Halo kakak, selamat malam. Halo. Nah ini kak, aku Kristen sih kak. Aku juga. Oh, puji Tuhan, sama. Jadi begini kak,
Tadi kan aku ikut di room RT sebelah. Kan tadi kan barusan sih. Ini barusan room kan tadi. Nah, tadi terakhir itu kami membahas tentang Roma 10 ayat 9 sampai 10, Kak. Di situ dikatakan kan, Apa yang tertulis di dalam Roma tadi? Kakak ini Oke, ini serius ya, Kak. Aku baca ya. Aku baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, tadi mereka mempertanyakan tentang kata Tuhan itu, Kak. Ternyata memang benar ya, di teks originalnya itu kan dulu itu Tuhan kan, jadi diganti jadi Tuhan. Nah itu tadi Kak, saya tadi kurang begitu jelas menjelaskan tentang kata Tuhan itu menurut Kakak itu pemahaman Tuhan di dalam ayat itu bagaimana sih, Kak? Kenapa dulu Tuhan itu bisa diganti jadi Tuhan seperti itu, Kak? Sekarang begini. Supaya besok saya bisa jelaskan sama mereka. Gini. Kamu pertama yang saya katakan, kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Itu yang harus kamu. Yang kedua ada. Ya, Kakak. Kalau kamu berkutat dengan etimologi kata Tuhan atau Tuhan, ya. Sekarang saya tanya, Tuhan mana di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati? Ya Tuhan Yesus, Kak. Oke. Oh, maksudnya di dunia ini. Nggak ada kalau sekarang. Apakah ada tuan-tuan lain? Tuan yang bisa Iya, betul Kak. orang mati? Betul. Itu Tentunya tidak ada, Kak. ya. Tidak ada, Kak. Kalau tidak ada tuan-tuan lain yang membangkitkan orang mati, maka Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan adalah Tuhan, betul. Udah. Kita tidak Jadi, perlu maksudnya kata Tuhan atau kata Tuhannya. Kita tidak berbicara tentang terjemahannya, tetapi tentang kuasanya. Jadi Kak, maksudnya itu teks originalnya dari bahasa Yunani kan? Ya, kurios. Kurios itu memang diterjemahkan Kurios. bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi maksudnya Kak, di dalam konteks Yunani itu apakah memang Tuhan itu bisa diartikan seperti Tuhan ya atau bagaimana, Kak? Tadi kan saya sudah jelaskan. Di dalam etimologi kata Tuhan di Indonesia itu tidak ada kata Tuhan. Yang ada bahasa Indonesianya itu adalah Tuhan, karena bahasa Indonesia pasti bahasa Melayu. Betul. Di Indonesia sendiri tidak ada kata Tuhan. Makanya kenapa Alkitab itu diterjemahkan kata Tuhan. Kurios itu diterjemahkan kata Tuhan, karena itu menunjukkan suatu gelar orang yang berkuasa. Nah, tetapi kita tahu tuan-tuan di dunia ini itu semuanya berkuasa hanya dalam skup kecil. Betul. Nah, di Indonesia tidak ada kata itu. Makanya tadi udah kita bahas Remi Silado tahun 1970-an atau ya abad 20 ya, dia menemukan kata Tuhan untuk membedakan tuan-tuan atau penguasa-penguasa yang ada di dunia dengan penguasa yang ada di sorga. Sebab Kristus itu berkuasa juga atas surga. Gitu. Jadi tidak Seperti itu aja masalah. sih. Soalnya besok apa, Kak? Jadi tidak masalah kalau kurios itu diterjemahkan sebagai Tuhan atau Tuhan. Nah, kalau kamu mau memukul telak mereka, kamu tanyakan kepada mereka, Rob artinya apa? Ini saya kasih tahu bocoran. Tanya kepada mereka, Rob itu artinya apa? Maka kamu buka di dalam surah Yunus ayat 90. Di situ ada kata Rob yang disematkan untuk majikannya Yusuf. Apakah Rob di situ adalah Tuhan atau Tuhan? Betul juga sih, Kak. Iya. Bisa kita banting mereka dengan itu ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati.
dan juga menambah wawasan tentang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.